Di sini kita perhatikan masih potensi ya, tapi bukan masuk dalam fikih sih Pak. Kalau kita masuk di D1, coba kita lihat. Nah, ini masih dalam kondisi sideways. Dan ini terjadi ya bukannya apa namanya nih evening star, bukan ya. Dia masuknya adalah engulfing nih, masuk engulfing, bearish engulfing, dan dihampat. Nah, fikihnya itu tidak ada nih Pak. Walaupun di sini adalah mother ya, ini pin bar ya. Kan candle ketiga ada ini tailnya panjang dari bawah. Iya, iya. Oh, ini nggak mau nih. Oke. Kalau kita perhatikan ini candle ketiga, ini inside bar ya. Dan sekali lagi secara psikologis length yang sempat saya sampaikan dulu Pak, ingat ya? Length-nya berapa banyak, mana yang lebih besar antara pola price action ini atau pola candlestick. Ya. Mungkin saja dia akan terdorong naik ya. Karena dia terjadinya ini agak sideways ya. Dia akan terdorong naik karena ini hambatan kuat sampai sini. Ya nggak banyak sih. Iya. Ya. Sama sampai sini. Ya. Oke. Ya, nanti kita sekalian ya Pak ya. Kalau misalkan dia adanya Vicky, hati-hati, boleh buy karena trennya pun juga masih naik ya, trennya masih naik. Secara tren masih bullish karena closing candle. Bicara soal closing candle di D1 masih di atas MA yang paling besar ya. Tapi di sini ada terjadi hambatan ya. Nah, hambatan di sini. Jadi hampat pun juga sama untuk emas ya. Emas ini sudah terjadi breakout di sini. Sudah terjadi breakout ya. Maka dia coba retest lagi ke atas ya. Tapi kalau retestnya dia berhasil ya, satu ke atas ini, maka disinilah sebagai resisten dia. Di sini sebagai resistennya dia. Nah, di area sini lagi, balik lagi sini nih. Ini neckline, ini kuat sekali nih. Ini kalau misalkan area ini dijebol, ya, maka dia tingginya polanya segini, tinggi pola antara puncak dan rendahnya di sini. Kalau ini dijebol, lantai yang biru ini dijebol, maka dia akan turun ke bawah sini. Maka saya tunggu di bawah sini tadi. Saya nunggu di bawah sini, ya. Tapi kalau misalkan dia naik, ya saya nggak memanfaatkan kenaikan sampai dia jebol ke atas ini, baru saya memanfaatkan. Ya. Ini masih fase abu-abu, karena di sini juga masih ada hambatan juga. Ya. Ini juga hambatan, ini hambatan, ya. Dan di area inilah hambatan. Tujuan dia coba retest. Dia coba tes ini nggak berhasil jebol, koreksi lagi, coba retest. Kalau misalkan nanti jam 9 ya, jam 9 candlenya pin bar, ya, di H4, kan jam 9 kan perubahan candlestick H4. Pin bar, artinya dia potensi naik. Dan ini double bottom nih Pak ya, triple bottom. Ya. Jadi misalkan dia pin bar, potensi naik, ya. Ini bentuk pin bar, ini bottom pertama, bottom kedua, bottom ketiga. Sebenarnya sudah 4 nih. 1, 2, 3, 4 bottom. Ya. Nah, kenaikannya Anda boleh buy langsung atau 50% dari bentuk pola ini. Nah, ini namanya price action memanfaatkan 50%-nya. Nah, 50%-nya artinya di sini. Begitu dia ada koreksi, turun ke bawah boleh buy. Targetnya itu ke atas ini ya. Sini atasnya, 58 atau 60 deh. Targetnya. Nggak bisa jauh-jauh. Sementara ini. Ya. Oke, jadi kita tunggu. Ya, karena hari ini bukan bahas crude oil, bukan bahas emas Pak ya. Tapi kalau ada peluang, terima kasih informasinya.
ini ada peluang untuk entry buy. Jika closing candle-nya ini pin bar hammer, ya. Dan jika Anda mau entry bisa buy langsung. Wah, ini padahal rencana buy limit saya dulu nih. Bisa buy langsung atau buy setengah dari bodinya hammer nih. Setengah bukan dari body ya. Setengah dari bentuk candlestick hammer ini. Berarti ambil 50%-nya. Ya. Dari sini ke atas. Karena dia naik. Nah, di area ini di harga kurang lebih 1832.11 ini potensi untuk buy. Atau 1830 boleh untuk buy. Oke. Kita masuk ke Ikut, thank you. Oke, sama-sama, thank you Pak. Masuk ke contract for difference. Ya. Apa sih contract for difference? Sebenarnya perdagangan forex, perdagangan indeks saham, perdagangan crude oil, perdagangan emas, itu adalah contract for difference, CFD. Jadi bukan indeks bukan saham tunggalnya saja. Semua itu adalah perdagangan CFD, perdagangan derivatif atau turunan, bukan hanya CFD single stocks. Ada CFD single stock ini adalah saham-saham asing ya, bisa saham asing, bisa saham Amerika, Jerman, Jepang, Hong Kong. Nah, ini juga ada, masih ada. Dulu saya pernah trading saham CFD-nya saham Jepang ya, dan juga Jerman sekarang bagus-bagus. Jerman seperti beberapa perusahaan-perusahaan besarnya juga sedang bagus ya. Nah, itu yang ditransaksikan adalah bukan kita beli aset sahamnya. Jadi saham-saham itu yang kita perdagangkan dengan kontrak derivatif. CFD bukan saham single stocks. CFD adalah model bisnisnya. Sama seperti forex. Kalau di forex itu kan pertukaran mata uang bisa di bank. Ya. Oke, bentar, kamera saya inputkan dulu ya. Bisa di bank. Kalau Anda beli di bank tuh otomatis kan belinya harus 100.000 satuan mata uang. Atau untuk beli satu lot itu ya sebesar 100.000. Kalau Anda mau beli euro dolar lewat bank, ya, artinya harga euro misalkan sekarang 1,2, maka Anda menilai bahwa harga euro adalah 1,2 dolar. Nah, itu. Nah, kalau di bank syaratnya beli satu lot itu adalah 100.000, berarti Anda harus investkan sebesar 120.000 US dollar. Nah, itulah kalau kita trading forex multi currency dengan satu lot di bank. Bisa nggak dengan mini lot di bank? Belum bisa. Maksud saya seperti itu, belum bisa. Ya, tetapi broker memberikan fasilitas dengan sistem derivatif atau CFD-nya, ya kita beli CFD-nya, beli kontraknya. Nah, yang kita bisa manfaatkan dengan sistem margin. Nah, itulah perdagangan CFD. Dan CFD yang kita akan bahas hari ini adalah CFD single stocks. Kontrak for difference-nya saham-saham tunggal yang kebetulan adalah produk dari saham Amerika. Jadi trader bisa memanfaatkan posisi buy dan sell pada single stocks ini ya. Oke. Jadi bisa posisi buy dan sell pada single stock ini. Perbedaan CFD single stock dan saham, pertama, saham bisa 1:1 untuk kita membeli instrumen tersebut. Ya, ada broker juga memberikan fasilitas 1:2. Misalkan kita mau beli BBRI di harga 2.600 per lembar. Ya, artinya adalah kalau misalkan broker tersebut memberikan syarat untuk membeli lembarannya itu adalah 500 lembar, maka dengan harga 2.600 tersebut dikalikan 500, maka uang yang kita investkan sebesar 2.600 kali 500, 1.300.000 ya. 1.300.000 kita beli satu lot saham BBRI. Nah,
itu adalah dengan margin 1:1. Ada juga broker yang menyediakan lembarannya 100 juga ada. Dan juga ada broker menyediakan leverage atau dengan marginnya 1:2, setengah dari 1:1 tersebut. Misalkan dari 1.300.000 berarti kita bisa investkan 650.000 untuk beli lot setengah lot ya, bukan setengah lot. Jadi untuk membeli saham BBRI dengan jaminan atau marginnya 1:2. Oke. Tetapi untuk kita beli di CFD-nya adalah 10%. 10% dari nilai saham yang bergerak kita beli. Dari nilai face value. Ya, misalkan kita beli Facebook ya, atau kita beli Netflix lah. Netflix ini lagi bagus ya. Dari mulai pandemi ya, dia nilai per kapitanya naik Netflix. Netflix di harga $490 per lembar. Ya. Kalau kita mau beli saham Netflix di Wall Street, mungkin seharga per lembarnya itu adalah $490. Tinggal syarat belinya berapa jumlah lembaran. Oke. Di GK ya, untuk membeli saham Netflix bisa dengan margin 10%. Ya. Bisa dengan margin 10%. Oke. Misalkan Netflix ya, saya catat sini ya. Netflix. Pada tahu kan ya Netflix ya? Netflix itu bioskop. Bioskop online ya. Pada tahu lah ya, zaman now sekarang. Kalau zaman dulu kan kita nontonnya di bioskop, sekarang udah online bisa dengan Netflix. Oke, Netflix sekarang $490 ya. Jadi kalau misalkan kita untuk beli di CFD-nya itu marginnya adalah 10%. Jadi $49. Marginnya itu 10%. Menjadi $49. $490 itu adalah harga Netflix yang kita klik. Ya. Harga Netflix kita klik. Ya. Tetapi untuk beri CFD-nya, margin yang kita keluarkan adalah $49. Lalu syarat beli di GK atau syarat beli di broker minimum adalah bukan 1 lembar, tetapi adalah 10 lembar, ya, atau 10 lot. Lot atau lembar hitungannya. Kalau misalkan kita beli harga Netflix di harga $49 dengan margin $49, maka margin yang dikeluarkan atau kita investkan sebesar kembali lagi sama $490. Oke. Jadi jaminannya adalah 10%, tapi syarat beli di broker minimum 10 lembar atau 10 lot. Ya. Paham ya? Kalau tidak paham boleh bertanya nih supaya saya bisa lanjut. Ya. Oke. Untuk short sell di saham terbatas, untuk short sell atau posisi sell di CFD ada. Pajak dividen di saham ada karena kan kepemilikan. Begitu ada rapat dividen, deklarasi diumumkan, ya kita sudah dapat dividen, ada pajak kita keluarkan. Tetapi di CFD single stocks itu tidak ada pajak dividen. Ya kita nggak memiliki saham tersebut, yang kita transaksikan adalah CFD-nya, ya bilateralnya, perdagangan bilateralnya, bukan perdagangan fisiknya. Ya biaya overnight atau swap di saham tidak ada, di CFD ada. Nanti rumusnya akan saya jelaskan. Untuk antrian di saham ada. Paham ya? Untuk antrian saham ya. Untuk di CFD adanya pending order. Ya, pending order, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop yang selisihnya adalah 10 pip. Hitungan pip di mana? Nah, hitungan pipnya nih. Selisih buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, stop loss, taking profit itu minimumnya adalah 10 pip. Nah, hitungan 1 pip di mana? Nah, misalkan gini, harga Netflix lagi deh. 490.00
Maka kalau misalkan dia turun atau naik lah ya, dia naik ke 491.00, ini adalah kenaikan 1 pip. Ya. Kenaikan 1 pip. Oke. Paham ya? 1 pip sama dengan $1. Ya. Jadi kalau misalkan syarat untuk limit order ya harus di atasnya. Ya. Sorry, limit order di bawahnya. Di bawahnya 490 berarti 480 untuk limit order. Minimum. Ya. Berarti minimumnya adalah dari 490. Kalau kita memasang limit order atau buy limit adalah 480. Jika harga runningnya 490, harga Netflix, berarti kita dan posisi buy limitnya diperbolehkan di harga 480. Malam Pak Agung, ya. Oke. Jadi untuk antrian tidak ada adanya limit order yang batasan limitnya adalah 10 pip. 1 pipnya adalah 1 angka di depan koma. Gampang gitu deh. 1 pipnya 1 angka di depan koma. Tapi kita biasa nyebutnya adalah $1, $2 ya. Selisihnya berapa dolar, bukan pip sih. Ya. Oke, untuk harga itu harga sama seperti bursa ya. Kalau dividen ada di saham, di CFD single stocknya pun juga ada. Nanti saya jelaskan di keterangan tentang dividen. Kepemilikan di saham ada, di CFD tidak ada. Sorry, ya. Misalkan gini, Anda buy saham CFD McDonald 10 lembar, contoh. Lalu Anda datang ke McD, minta diskon bahwa nih loh saya beli saham CFD-nya 10 lembar di GK Invest, floating pula lagi. Floating loss lagi. Ya. Yang nggak ngaruh. Ya. Anda beli di saham CFD single stock-nya itu nggak ngaruh terhadap Anda kepemilikan. Anda bukan punya yang punya CFD, bukan punya McDonald, ya. Nggak ngaruh karena kita nggak punya kepemilikan untuk beli CFD-nya. Ya, udah gitu floating loss lagi. Kan malu-maluin. Nah, jadi tidak ada kepemilikan untuk kita beli saham CFD. Oke? Clear ya? Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Nah, saham-saham diperdagangkan totalnya ada 33 saham. Ya. Saham yang menarik saat ini adalah saham teknologi seperti 3M, AT&T, ya, lalu Apple, ya, dan beberapa saham teknologi lainnya. Nah, di GK ada tuh 3M, AT&T, Apple ada. Ya. Lalu saham farmasi yang memang kita jadi fenomenal adalah Pfizer, Amgen, Merck, Johnson & Johnson. Nah, inilah saham-saham farmasi yang kita bisa manfaatkan. Nah, dulu saya pernah ikut kelas Adamco, kurang lebih tahun 2010 lah ya. Adamco menerangkan bahwa dia juga menyarankan, you must buy CFD, dia bilang gitu. You must buy CFD Johnson & Johnson. Johnson & Johnson tidak akan bangkrut, di bahasa Indonesia aja, tidak akan bangkrut kalau di dunia ini, Johnson & Johnson akan bangkrut kalau di dunia ini sudah tidak ada orang mandi, tidak ada orang gosok gigi, dan tidak ada orang pakai bedak bayi, dia bilang gitu. Nah, Johnson & Johnson ini adalah consumer good. Ya, kalau misalkan Johnson & Johnson akan bangkrut, berarti di dunia ini nggak ada yang mandi lagi, nggak ada yang gosok gigi, nggak ada bedak bayi. Gitu loh. Oke, jadi saham Johnson & Johnson ini potensi selalu naik, jika ada turun berarti koreksi. Oke, inilah saham-saham yang bisa berdagangkan. Totalnya ada 33 ya. Ada 33 saham Amerika yang kita bisa manfaatkan perdagangannya. Oke. Lalu syaratnya marginnya 10% tergantung harga sahamnya. Yang paling mahal adalah Amazon. Amazon sekarang harganya 3.100 ya.
3.100 hati-hati nih, bisa terjadi stock split. Nah, stock split enak tuh nanti. Di CFD single stock nggak ada aturan stock split. Nggak ada aturan gap, nggak ada aturan batasan stock split. Oke, Amazon udah 3.100, paling mahal. Ya. Kalau misalkan kita beli Amazon, 10%-nya berarti. Tapi dikalikan lagi lembaran. Ya. Leverage-nya adalah 1/10, karena 10% kita menggunakan margin. Dan kontrak size-nya adalah 1 lembar saham. Kalau kontrak size forex kan 100.000. Kontrak size emas 100 troy ounce. Kontrak size silver 5.000 troy ounce. Kontrak size minyak itu adalah 1.000 barel. Kontrak size-nya indeks Hang Seng $5. Dow Jones $5. Ya. Oke, jadi kontrak size-nya untuk indeks saham single stock ini atau saham tunggal ini adalah 1 lembar kontrak size-nya. Oke. Jam transaksi kalau summer itu adalah jam 8:30 malam lewat 5 ya. Dan kalau misalkan winter itu adalah 9:30 sebentar lagi nih, lewat 5. Tutupnya nanti jam 3:50. Jadi kalau misalkan Anda coba pagi hari nggak bergerak, misalkan Anda kok nggak bisa-bisa sih di pagi hari, ya marketnya belum buka. Marketnya buka itu jam, kalau sekarang winter, jam 9:30 lewat 5 WIB. Kalau summer pertengahan tahun biasanya jam 8:30 lewat 5. Wall Street-nya baru buka. Bursanya baru buka. Ya. Untuk volume transaksi, 1 lot sama dengan 1 lembar. Minimum untuk beli atau transaksi di GK adalah 10 lembar. Sekali lagi, 1 lot sama dengan 1 lembar. Minimum entry adalah di GK 10 lembar. Maksimum entry di GK 100 lembar. Pertanyaannya, boleh nggak kita trading 500 lembar? Boleh nggak kira-kira? Mohon respon dong. Boleh. Boleh, berkali-kali kliknya. 100, 100, 100. Udah ada 500. Ya. Dan ini kelipatan 10 ya. Kelipatan 10, nggak bisa parsial. Misalkan dari 10 ke 20, 30, 40, kelipatan 10. Nggak bisa 11, 15, nggak bisa. Ya. Nggak bisa parsial untuk lotnya atau lembarannya. Ya. Jadi kita bisa manfaatkan tersebut. Ordernya dipecah, betul, Pak Thomas. Bisa 100, boleh. 500 boleh. Yang penting modalnya kuat. Ya. Beli saham yang mahal, ya. Misalkan, ya saya ada joke aja sih. Kita lihat Amazon udah 3.100. Wah, ini tanda-tanda bisa di stock split ya. Stock split itu kan supaya nanti supaya dipisah ya, dibagi sahamnya, lalu ada daya beli nanti. Nah, kalau kita pemilik saham nggak akan berubah sahamnya, tetapi ada nilai yang berbeda. Stock split. Nah, berarti kalau Anda di CFD, Anda sell aja Amazon, ini jangan nggak usah diikutin, tapi ini sebuah jokes ya. Anda sell di Amazon, misalkan 500 lembar atau 1.000 lembar, begitu Anda sudah tahu jadwal stock splitnya itu 2 hari lagi, Anda ambil posisi sell. Ya, ambil posisi sell. Begitu 2 hari lagi Anda dapat jackpot. Karena stock split. Karena perusahaan ingin melakukan stock split itu tidak bisa dadakan ya, nggak bisa dadakan. Pasti ada jadwalnya. Ya. Nah, jadi bisa berapa kali dia melakukan stock split, ya itu kita bisa manfaatkan. Oke, nanti ada bagian itu ada. Oke, contoh margin 10% dikalikan lot atau lembar, dikalikan kontrak size, dikalikan harga saham. Sebagai contoh, kita beli 10 lembar Amazon di harga 3.100, maka rumusnya adalah 10% dikalikan 10 lembar, kalikan kontrak size-nya 1, dikalikan face value atau harga saham tersebut adalah 3.100. Maka margin yang kita keluarkan untuk beli saham tersebut adalah 3.100. Sama, equal. Ya, karena apa?
didiskonkan terlebih dahulu 10%, lalu dikalikan jumlah lembaran. Begitu kita beli saham Amazon 3.100, maka dapat diskon dulu 10%, tetapi syarat belinya adalah 10 lembar, ya berarti kita harus dikalikan 10. Sama akhirnya, tidak ada diskon. Jadi gitu ya. Sama seperti misalkan kita buy 100 lembar Amazon di harga yang sama, maka 10% dikalikan 100 lembar, kalikan 1 dikalikan harga face value-nya 3.100. Maka margin yang kita keluarkan adalah 31.000. Karena kuantiti yang kita beli adalah sebesar 100 lembar. Oke. Nah, sebenarnya model bisnisnya sama seperti Forex, hanya instrumennya berbeda. Jadi derivatif itu adalah variannya beda-beda ya. Ada Forex, ada indeks saham, ada sahamnya, ada komoditas logam mulia, energi, pertanian, ya, dan lain-lain, dan juga ada Bitcoin-nya. Itu adalah derivatifnya. Sebagai contoh untuk perhitungan profit loss, ilustrasi Amazon lagi tadi, kita buy 100 lembar Amazon ya di harga 3.100, lalu kita likuidasi Amazon tersebut di harga 3.200. 3.100 ke 200 nggak cepat, ada proses, ya kan? Rumusnya, ya yang penting adalah rumusnya ya, substansinya adalah rumusnya. Harga jual dikurang harga beli dikalikan kontrak size-nya 1, dikalikan lot atau lembar. Oke, rumusnya harga jual dikurang harga beli dikalikan kontrak size-nya 1, nggak dipakai juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, itu kan rumus. Lalu dikalikan lembar. Maka selisih tadi kita beli Amazon dari 3.100 lalu harga naik ke 3.200, kita ada selisih $100. Ya. Dari $100 tersebut dikalikan kontrak size-nya itu adalah 1 dan dikalikan lembaran. Berapa banyak kita beli? Adalah 100 lembar. Maka profit yang kita dapat $10.000. Belum dihitung komisi. Komisi ini 0,5% dan 0,25%. Ya, hitungan short sell juga sama, sell. Jika kita beli sama sell, sorry, bukan buy ya, ini salah. Ini bukan buy tapi sell. Jika kita sell 100 lembar Amazon, ya, di harga 3.050, lalu likuidasi di 50, likuidasinya di 3.000, artinya adalah sama rumusnya, harga jual dikurang harga beli, dikalikan kontrak size, dikalikan lot atau lembar. Kita ada selisih $50, kalikan 1 kontrak size-nya, dikalikan 100 lembar. Ya, maka kita mendapatkan profit $5.000. Untuk komisi belum dikurang nih. Nah, biasanya komisinya itu 0,5%. Nah, atau tinggal hubungi salesnya masing-masing deh kalau komisi. Ya. Komisi itu bukan dari profit loss ya. Komisi itu dari nilai harga yang kita beli. Misalkan kita beli Amazon 3.100, ya komisinya dikalikan 0,5% atau 0,25%. Jika kita beli di harga 30.50, ya komisinya dikalikan face value atau harga yang sedang bergerak, bukan dari profit loss, sorry. Ya. Mohon maaf, bukan dari profit loss. Hitungan komisi. Hitungan komisi di awal sejak kita beli harga saham tersebut. Berapa persennya? Yaitu nanti tinggal hubungi ke sales masing-masing. Oke, jadi bukan dari profit loss. Dari nilai saham yang kita beli di awal. Ya. Oke, kembali lagi rumus untuk profit loss, ya. Saham tunggal CFD adalah harga jual dikurang harga beli, dikalikan kontrak size, dikalikan lembar. Ya. Jika harga jual dan harga belinya itu ada selisih berapa dolar,
dikalikan kontrak size-nya 1, dikalikan lembaran yang kita beli. Oke? Sebagai contoh gini, kita masuk ke sahamnya deh. Netflix ya. Bentar lagi buka ya. Misalkan $500 nih. Ini Netflix. Netflix Sideway enak nih. Begitu kita entry Netflix di harga 500, kita buy 10 lembar. Jangan 10 lembar deh ya. Kita buy 20 lembar atau lot Netflix di harga $500. Nah, kira-kira marginnya berapa? Ayo. $100, Pak. $100. $100. 1.000, Pak. Iya, $1.000. Karena kan 10 lembarnya itu kan 500. Kan dari harga 500 nih kan. Harga 500 ini kan diskon dulu 10%. Ya. Maka setelah diskon 10%, ya, dikalikan 20 lembar. Kalau 10 lembar itu adalah 500, kalau 20 lembar berarti $1.000. Nah, kalau kita membeli saham Netflix sebesar 20 lembar, artinya margin begitu kita klik 20 lembar, margin yang dikeluarkan adalah $1.000. Karena sahamnya juga mahal. $500 terus udah 5 jutaan. Ya. Lalu misalkan kita beli saham Netflix tersebut, lalu maaf, audionya Pak Diki. Begitu kita beli di harga $500, tiba-tiba harga naik sampai di harga $550. Nah nih, atas nih ya. Target kita harga $550, stop loss kita di bawah $440. Nah ini ada nih. Ya. Target TP adalah $550. SL di harga $440. Oke. Nah, berarti SLTP-nya udah kita bisa hitung ya. Selisih harga 500 dan 550 berarti ada 50 ya. Ada $50 kalikan 1 apa? Kontrak size. Dikalikan 20. Nah, berapa dolar untuk TP? 50 kali 20. 100. 1.000. 50 kali 20. 1.000. 1.000. Ya. 1.000. Dapatkan $1.000. Ini saham Netflix loh. Kalau saham yang kecil ada tuh. Banyak nanti. Lalu ruginya berarti ada selisih dari 550 ke 450. Wah, ruginya lebih besar ya. Lebih besar, Pak. 1.200. Kali 1 kali 20 lembar. Oke. Ilustrasi aja sih. Ya. Berarti 1.200. kali 20, Pak. Ya. 20, 1.200, bukan 220. 22.200. 2.200. Karena 20 lembar. Ya. Nah, ini sebagai contoh perhitungan profit loss. Ya. Bagi kita ingin beli, ya stop loss-nya jangan sejauh itu sih. Ini kan ada area nih. Kita nawar. Konsepnya sama seperti kita trading forex. Ya. Buy limit, ya, nawar di sini di support resisten. Kita menganalisa Netflix, trennya masih naik. Kenapa? Closing candle masih di atas MA 200, ya. Dan MA 200 bisa jadi support dan ini double bottom.
Analisanya sama seperti forex karena sama pergerakan dengan grafik. Ya. Oke. Jadi untuk perhitungan profit loss seperti itu, yang paling murah ada saham-saham murah seperti Ford Mobile, ya. AT&T nih saya tertarik nih. Kemarin tuh AT&T lagi murah banget, harganya naik. Teknologi. AT&T, 3M, nanti kita buka ya. Nah, lagi harga 28 kemarin tuh. Harga 28 atau harga 29, sekarang udah harga 30. Selisih $1 sih memang. Nah, ini nggak mahal nih. Modal 200, modal $500 bisa beli saham ini. Ya. Nah, bagi mahasiswa bisa buat nabung saham-saham teknologi. Ya. Oke. Lanjut ke materi. Untuk transaksi CFD single stocks itu ada swap atau biaya inap atau interest rate. Ya. Karena yang ditransaksikan adalah nilai perubahannya atau nilai kontraknya, bukan aset fisiknya. Sekali lagi, transaksi CFD single stocks itu ada biaya inap per malam, ya. Dan jika nasabah sudah memiliki fasilitas free swap, tidak berlaku pada perdagangan CFD single stocks. Free swap di GK berlaku hanya yang ada di dalam tabel forex dan metal. Untuk single stocks itu tidak berlaku. Saya sudah confirm ke pedagang dan bursa. Ya. Jadi walaupun kita punya fasilitas free swap, kok kena swap nih? Ya nggak berlaku untuk single stocks, Pak. Ya. Oke, tetap ada swap. Perhitungannya adalah rumus closing price. Nah, ini rumusnya. Closing price berarti harga penutupan kemarin dikalikan lot atau lembar, dikalikan swap long atau short dibagi 360 hari atau setahun. Long adalah buy, short adalah sell. Kita lihat sini. Kita lihat sini di Market Watch, di simbolnya. Misalkan ini FedEx ya. Nah, ini ada berapa saham nih. Netflix spesifikasi misalkan. Semua saham udah pakem ya. Semua saham pakem, nggak ada perbedaan rumus. Jika kita buy, maka rumusnya adalah minus 2,15%. Ya, buy itu kena swap, sell zero swap atau nggak kena swap. Tidak ada swap. Kalau sell. Jika buy, kena swap. Jika sell, tidak kena swap. Ini sebagai joke nih. Ini mohon diperhatikan. Sebagai joke saja. Kalau saya perhatikan, kenapa kok buy ada swap? Ya. Sedangkan ini kan bukan transaksi perbankan. Ya. Memang sebagai biaya operasional broker atau pedagang, tetapi buy dikenakan swap berarti secara rasio buyer lebih banyak dan trennya masih bullish saham-saham yang sekarang ini. Bisa dipahami nggak? Mohon responnya. Kalau ada swap di buy, saya ngomongnya pelan ya, berarti trennya bullish. Saham akan turun trennya jika terjadinya crash ekonomi atau krisis. Nah, biasanya sell itu nanti ada swap. Nah, ini kesempatan nih. Nanti kita hitung lagi. Per harinya kena berapa, per bulannya kena berapa, jika kita menahan setahun pun kena berapa swapnya. Worth it nggak dengan capital gain kita? Ya, karena kita lihat, saya sih juga curiga seperti itu. Ini jangan trennya bullish nih. Ini semua saham trennya bullish. Ya. Sedang naik. Kita lihat di Menteri Keuangan tuh, bukan Menteri Keuangan, kemarin disampaikan bahwa saham-saham ke depan di awal tahun itu adalah bersinar. Ya. Ada tanda baik untuk kenaikan. Nah, berarti kalau misalkan saham lokal Indonesia itu kan mengacu pada
barometer saham Amerika. Ya. Kalau misalkan Indonesianya sahamnya bullish trendnya, saham lokal kita, berarti yang ekonomi global ya nggak pasti ya, berpotensi juga bullish karena cikal bakalnya dari sana. Oke, kembali lagi ke swap. Long itu ada swap, sell tidak ada swap. Ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, Anda lihat saham teknologi ini, tadinya trennya turun, mulai beranjak naik, mungkin sampai harga $38 nih. Sampai resisten. Ya. Jika turun paling sampai 27. Jadi risk reward rasio kelihatan. Contoh gini, AT&T ya. Kita beli di $30. Turun ke $27, kena stop loss. Targetnya $37, taking profit. Oke, hitung. Kalau kita beli sekarang, AT&T, ya, harga $30, kalikan marginnya dulu ya. 1 kalikan 10%. Sorry. Marginnya dulu kita hitung. 10%, kalikan 1, kalikan 10 lembar, kalikan $30. Ini harga AT&T-nya. Berarti marginnya tetap 30 ya. Margin $30. Nah, rencana trading kita adalah stop loss-nya itu sampai SL di $27, di harga $27, TP di harga $38. Oke. Sorry, salah. Nah, ini kita planningkan nih. Harga SL kita di 27 kalikan 1 kalikan 10, maka di sini berapa dolar? 27 kali 10. 270. Stop loss kita 270. Profitnya lebih besar ya? Ya. 380. 380. Oke. Jika kita trading saham, tidak cocok untuk scalper ya. Tidak cocok untuk scalper atau day trade. Ya. Lebih cocok swing trade atau positioning trade. Misalkan kita beli di $30, udah diamin aja. Ya, diamin aja. Yang penting adalah dana kita bisa menahan sampai harga naik. Kalau harga turun, artinya sudah crash ekonomi. Trennya kembali semula. Sedangkan saham AT&T ini adalah saham teknologi yang kita bisa manfaatkan perkembangan teknologi sekarang untuk fundamental, bisa di market watch, bisa di investing, bisa di Yahoo Finance ya, atau di economic calendar tuh ada fundamental. Tadi saya baca lagi AT&T, 3M, lalu Apple ya. Ini saham-saham teknologi yang kedepannya itu naik. Ya, kita bisa manfaatkan untuk beli 10 lembar bisa. Berarti tapi setiap perdagangan kita buat trading plan terlebih dahulu ya. Trading plan yang sangat penting. Ya. Tanpa trading plan Anda bukan pedagang, artinya Anda sebagai main-main atau sebagai penjudi ya. Tetapi dengan trading plan merencanakan di manakah saya akan beli atau entry dan di manakah saya akan exit. Exit ada 2. Exit dengan stop loss dan taking profit. Ya, analisa dulu semuanya barang yang kita mau beli dan akan kita jual lagi kalau sudah mendapatkan keuntungan. Oke. Jadi swapnya kita hitung swap ya. Rumus swapnya kan seperti ini. Minus 2,15%. Sebagai contoh, kalau harga Boeing 238
lalu closing Boeing itu di 237.94, maka rumus swapnya adalah 237.94 nih harga Boeing dikalikan 10 lembar, dikalikan minus 2,15%. Karena buy ya. Buy itu kena swap, kalau sell nggak kena swap. Dibagi 360 hari, kalau harganya Boeing itu 238 atau 237 harga penutupan, maka swap hariannya kurang lebih di harga di angka 0,14 dolar. Nah, kalau kali 30 hari, kalau misalnya Boeing ya, 30 hari 4,2 dolar. Masuk ke sini, AT&T. Misalkan gini, AT&T kita mau tahan 1 bulan. AT&T kita mau tahan 1 bulan. Sebagai contoh, closing price AT&T di 30 dolar, contohnya ya. Ini hitungan swap dulu ya, hitungan swap. Jadi ntar nggak usah kaget, wah swapnya berapa nih? Udah ada rumusnya. 30 dolar dikalikan, tadi berapa? Langsung itu ya, langsung lot ya. Langsung lembaran dan rumus. 30 dolar kita beli 10 lembar, dikali minus 2,15%. Dibagi 360 hari. Jadi berapakah perharinya? Hitung ya. Kalau rencana beli AT&T, nanti saham-saham yang lain juga sama, hitungannya rumusnya sama. Yang beda hanyalah nilai harga sahamnya, lalu jumlah lembarannya. 30 dikalikan 10, dikalikan 2,15 ya. Dibagi 360. Maka kalau semalamnya itu adalah 0,17 dolar. Ya. Kalau misalkan kita tahan 1 bulan, 1 bulannya hanya berpotensi, walaupun nggak sama ya, kan harga closingnya beda-beda. Semakin tinggi semakin mahal harganya. Ya, dari harga 30 nanti naik closing price-nya di sini sampai di atas ini kurang lebih ya 5 dolaran. 5 dolar ya dikurangi profit kita yang tadi berapa? Sampai 38? Masih ingat nggak? 8 dolar kali 10. Itu bukannya 0,017 ya, Pak? Bentar. 0, oh iya 0,017, mohon maaf ya. Typo. 0,017. Ya. 0,017 betul, Pak. 0,017. Yes. Ya, hapus saja ya. Jadi total swapnya itu adalah kalau per harinya 0,017. Ya. Kecil ya memang ya. Kalau misalkan sebulan berarti ya kecil lagi 0,5 dolar. Ya kalau 30 hari. Ya. Karena 1 bulan 30 hari Sabtu Minggu dihitung perhitungan swapnya atau pembagian swap pemotongan swapnya itu biasanya kalau Sabtu Minggu dibayar di closing price hari Rabu. Makanya Rabu itu 3 kali lipat, sama seperti Forex. Ya. Walaupun kita tradingnya dari hari Senin, ya begitu kita melewati closing price atau settlement di hari Rabu, maka tetap kena 3 kali lipat. Oke. Nah, jadi kalau swap itu per harinya ada untuk buy.
Oke, ada pertanyaan tentang terkait swap? Tanya Pak. Silakan. Pak, ini kan kalau swap ini, kalau buy kan katanya kan kena swap ya Pak ya. Itu dalam trennya bullish. Nah, apakah ada ketika kita masih hold posisi, itu selama trennya bullish kena swap per harinya, atau ternyata ketika tren balik arah, trennya bearish, swapnya hilang Pak? Yang swap ininya, swap bullishnya tadi. Oke. Jadi bicara swap ini adalah rule atau kebijakan dari pedagang. Ya. Kebijakan dari pedagang. Kalau swap forex itu kan ada selisih dari bank sentral ya. Swap forex kan dari selisih bank sentral A berapa persen, bank sentral B berapa persen. Tetapi swap CFD ini karena perdagangan derivatif, ya, si pedagang bisa saja melakukan adanya swap, ya, dan adanya tidak ada swap, ya, itu kebijakan. Kalau nanti bisa terjadi perubahan, bisa saja, dan bisa saja iya, bisa saja tidak. Karena bicara soal kebijakan, kembali lagi pada trading rules. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Gimana Pak Diki? Jadi dalam arti kata swap itu tidak mengikat ketika kita buy posisi ya Pak ya. Jadi tengah jalan ternyata bisa saja berubah swap bullish gitu ya. Sementara kita masih pegang call atau bullish berarti bisa hilang sendirinya gitu ya. Itu bisa kita pantau di platform kita daily-nya Pak ya? Bisa. Atau gimana Pak? Bisa. Tergantung kalau misalkan ada perubahan, ya perubahan swap atau kebijakan tidak ada swap, itu masuk pada trading rule. Tetapi selama peraturan itu masih ada pada perjanjian, ya masih berlaku adanya swap. Pemberitahuannya biasanya lewat trading rule bahwa produk ini akan ditiadakan swap long, ya maka akan diganti menjadi swap short. Tetapi untuk angka minus 2,15% itu sudah pakem ya intinya ya. Di semua varian stocks. Kalau swap swap bearish juga sama 2,15 juga Pak ya? Belum tentu. Belum tentu juga. Nanti ada rumus hitungannya lagi. Ya, sekali lagi itu rumus hitungan dari kebijakan dari pedagang atau liquidity provider. Oh gitu. Jadi bukan sesuatu angka yang pasti ya kita itu Pak ya. Betul, bukan sesuatu angka yang pasti. Tetapi untuk rumus tadi sudah disosialisasikan pada trading rules ya di peraturan transaksi ya. Jadi diberitahukan bahwa swap itu ada di angka minus 2,15%. Bukan hanya trading rule ya, di sini ya. Di sini ada MetaTrader, sini juga ada. Gimana? Kalau biaya swap itu ditagihkan setelah close position atau diambil dari sisa saldo kita, Pak? Swap itu akan dibebankan ya, settlement penutupan pasar dari balance ya. Dari balance ya. Balance itu kan bukan sisa saldo. Balance yang ada itu akan terpotong per hariannya. Jadi secara otomatis saldo kita akan terpotong ya Pak ya. Berarti itu kita harus preparing berapa mau lama hold. Berarti kita harus siapkan di sisa saldo tersebut ya Pak ya. Betul sekali. Jadi dengan dengan ilustrasi kita kira-kira butuh berapa modal kita untuk preparing tadi mengenai swap tadi selama 1 bulan ya, artinya dengan 1 bulan kita buy at TNT ini ya dengan menyediakan $0,5 ya, $0,5 untuk menahan swap gitu ya. Iya. Berapa sih? Kecil sekali memang sih. Tapi memang kalau setahun kembali lagi dikalikan lagi capital gain. Ya, kalau nggak kena margin call ya Pak ya.
Iya, betul. Iya. Tanya lagi sedikit, Pak. Boleh? Tadi mengenai yang komisi ya, Pak ya. Oke. Komisi 0,5 sama 0,25 ya. Betul. Itu dihitung dari nilai saham realnya, Pak ya, bukan dari nilai CFD yang kita buy ya, Pak ya. Dari periode, dari harga 30 deh misalkan ini. Ini long ya. Ini dari berarti harga kan ini, asumsinya kan kalau 0,5% dari harga real, sedangkan kita kan CFD kan 10%-nya Pak ya dari harga real ya Pak ya. Betul. Berarti kurang lebih komisinya 5% dong Pak ya. Dari harga CFD-nya ya. 10% itu adalah marginnya. 10% marginnya ya, untuk marginnya. Tetapi margin yang komisi, CFD kita kan ya. Betul. Komisi dari harga. Ya, dari harga. Dari harga betul. 30. Dari harga kan setia. Berarti kurang lebih kalau dengan perbandingan dengan harga CFD ya 5% berarti Pak ya. 5%, betul. Betul ya, 0,5 kali 10% ya. Kita coba tes ya. Nah, kita tes nih buy AT&T nih. Karena saya udah rencanakan untuk buy AT&T, saya tahan sampai gini. Yang tadi kita rencana trading AT&T. Oke, AT&T minimum 10 lembar. Oke. Harga 30 ya. Kalau misalkan ini nggak berwarna, berarti lotnya belum di ini, 10 lembar. Stop loss-nya tadi berapa? 27 ya. 27 stop loss. Taking profit-nya di 38. Nah, ini kita buy market. Oke. Berarti kita sudah kena komisi di awal ini, ya. Minus, saya berapa deh? Saya kena 2,5 atau 2, kalau lewat direct sih 0,25 ya, kalau direct. Nah, tetapi di sini marginnya itu 30 ya, 30,71. Ini murah loh sebenarnya. Kalau Anda kita mau sama-sama buy di sini boleh nih, AT&T. Ya, marginnya nggak butuh besar. Ya, tadi kita udah rencanakan kan. Begitu ada kenaikan 71 ke 72, ya, ini kan berubah lagi nih. Nah, ini kan berubah 0,2 dolar. Oke. Nanti swapnya akan tampil di sini. Ya. Swapnya akan tampil di sini. Oke, jadi terkait terhadap komisi dipotong pada harga ini. Harga saham runningnya ya Pak ya. Harga saham runningnya dikalikan 0,25% ya. Tapi kembali lagi konfirmasi pada sales-nya ya. Oke, gimana Pak Diki? Halo. Ya. Halo Pak. Ya. Iya. Satu lagi Pak, tanya Pak. Ini kan kalau kita CFD kan kita leverage 10% ya Pak ya. Iya. Nah, misalkan contoh ya apakah kita harus punya sisa saldo dalam arti kata jumlahnya itu sama dengan nilai saham aslinya atau bisa kurang, Pak? Margin call itu sama seperti aturan forex, 50%. Margin call, marginnya berkurang 50% akan terkena margin call. Auto cut 10% dari 30 dolar ini sebagai contoh ya AT&T akan dilakukan cut secara otomatis. Oke. Jadi seperti itu ya. Sorry Pak, suaranya agak kecil. Atau walaupun cek. Oke. Margin call tetap aturan 50% ya. Dan auto cut 10%. Sebagai contoh gini, harga 30 dolar ya. Berarti kalau misalkan bodoh-bodohan lah, nggak pakai stop loss, saya mau nahan buy, ya, saya akan collapse kalau harga
AT&T-nya itu turun sampai zero. Kan gitu. Oke. Bagi contoh gitu ya. Ilustrasikan dulu. Berarti kalau misalkan kita mengharapkan nggak pakai stop loss dan berharap sampai zero, ya kalkulasi dulu aja. Misalkan gini, kita beli di harga 30. Ya. 30 sampai 0, berarti selisihnya adalah 30 ya. $30 ke bawah. 30 sampai 0 berarti selisih 30. Maka dikalikan satu lembar, dikalikan berapa lembar? 10 lembar contoh. Ya. Berarti kita butuh modal 300, buy sekarang, nggak usah pakai stop loss, modal kita akan collapse kalau memang harga AT&T habis, zero. Oke ya. Oke. Nah, jadi gitu. Karena dengan sistem adanya margin, ya gimana? Misalkan contoh, ini kan kita masih hold posisi Pak ya. Selama kita hold posisi kan berarti kan belum dianggapkan belum ada kerugian ya Pak ya. Betul. Apakah tetap ada margin call? Margin call 50% dari margin. Oh, 50% itu udah otomatis Pak ya? Otomatis. Walaupun kita sebenarnya masih hold position nih Pak? Masih hold position. Dan 10% dari margin akan auto cut. Jadi kalau modal kita tinggal 30, lalu 50% dari 30 tinggal $15 di margin call. Dan $3 udah auto cut. Ya. Jadi udah ini ya, apa namanya, rule-nya seperti itu ya Pak ya? Ya, sama seperti forex, gold, dan lain-lain. Nah, karena dia kan CFD, kontrak for difference-nya ya. Sama seperti kan, misalkan harga AT&T sekarang nih ya, AT&T 30. Nah, syarat untuk beli di Wall Street-nya berapa lembar? Contoh, misalkan 100 lembar. Ya, berarti kita butuh invest berapa supaya bisa menahan harga AT&T sampai zero, gitu kan? Ya. Jadi kita mesti punya buffer kurang lebih inilah ya, jangan sampai 50% dari inilah ya. Dari margin, betul. Ya. Oke, cukup jelas Pak. Dan di sini terlihat dari margin level ya Pak Diki ya. Dari margin level terlihat kalau kekuatan kita masih kuat ya kita masih bisa belanja yang lain. Sama seperti trading forex ya, karena kekuatan money power kita dibutuhkan dilihatnya dari margin level. Oke, clear? Oke, makasih penjelasannya Pak. Sama-sama Pak. Oke, yang lain bagaimana? Terkait terhadap saham asing atau Amerika ini adalah ya memang kita perdagangan di kontrak for difference-nya. Model bisnisnya sama, hanya instrumennya berbeda. Karena model bisnis kontrak for difference atau CFD itu forex, indeks saham, logam mulia, ya, energi, pertanian, misalkan ada yang pertanian, komoditi jagung dan lain-lain, dan juga ada yang single stocks. Ya. Aturan-aturan dalam tradingnya berlaku kurang lebih sama seperti aturan trading di derivatif lainnya. Ya. Nah, oke. Kita masuk ke masih ada materinya nih lagi mengenai swap tadi sudah. Berarti kalau misalkan saya nahan sampai besok, closing marketnya misalkan di 31.40, ya tinggal saya kalikan lagi dengan 10 lembar, kalikan lagi dengan closing market AT&T. Ya. Oke, jadi gitu ya. Akan dibebankan swap per harinya. Oke, lalu dividen. Nah, dividen ya. Ada yang bertanya? Pak, silakan. Sorry tanya Pak tadi. Berarti pada waktu Bapak buy apa NTNT ya Pak ya? NTNT ya. Itu kan Bapak buy kan 10 tadi Pak ya. Berarti Bapak keluar duit $30 ya Pak disebutnya Pak ya? Betul.
update $30 di poin 71. Karena tadi harga saya klik di $30 ya. 71 sen. $30 terus komisi berarti 0,25 dari 300 ya Pak disebutnya Pak ya. Betul. 0,5 dari harga $30 poin 71 sen ini. $30 kali 10 berarti kali 3 dari 300 Pak ya berarti ya. Iya, betul. Dalam hitungan rupiah ya. Dalam hitungan rupiah 300. Ya kan $30 kali 10 lembar ya, 300 ya. Itu komisi udah per 10 lembar. Hah? Komisi udah per 10 lembar. Di angka 0,5% sudah dimulai dari per 10 lembar. Oh, gitu. Berarti kali 30 dong, Pak. Kalikan 30. Bukan 300. Oh, per 10 lembar. Per 10 lembar. Kalau buy berapa? Besar, kalau buy berapa? 0,5 atau 0,25, Pak? Oh, kalau komisi silakan kehubungi ke sales. Oh, ada yang 0,5%, sorry. ada yang ke 25%. Oh, sih. Oh, jadi per 10 ya, Pak ya, ini ya, kelipatannya ya. Per 10 di sini ya. Per kelipatan 10. Berarti kalau dimulai dari 10. Kalau sell nih apa close position juga kelipatan 10 juga. Ya, betul. Misalkan gini, kita belinya 20 lembar. Kita partial close bisa. Sama seperti yang lainnya, seperti produk-produk lainnya. Partial close juga bisa. Partial close tapi kena minimum 10. Minimum 10. Kalau misalkan kita partial close-nya 5, ya dihitungnya 10-nya gitu, Pak. Dari berapa jumlah volume? Let's say misalkan 20. 20 tidak bisa kurang 5. Oh, jadi? Kelipatan 10. Oh, selalu kelipatan 10. Jadi, kelipatan 10, betul. Tidak bisa di-emet atau di-partial jadi pecahan. Makanya order itu nggak bisa 15, nggak bisa 11. Jadi perkelipatan 10. Order buy, order sell, dari 10 lembar, 20 lembar, 30 lembar, ya sampai 100 lembar. Oh, oke. Nggak bisa 11 lembar, 15 lembar, nggak bisa. Oh, oke. Oke, sip. Clear ya? Oke, ada lagi? Ya. Karena sebenarnya ini simple. Ya. Begitu kita mengetahui bahwa memang tadi ada miss di komisi ya. Komisi itu per 10 ya, per 10 lembar maksudnya. Per 10 lembar. Hitungan entry kita kan per 10 lembar ya. Jadi begitu harga 30 ya dihitungnya dari sini 2,5%, 0,25%-nya dari sini atau 0,5%-nya itu dari harga 30 face value ya. Dari harga ini. Oke ya. Swap clear ya, swap minus 25% dikalikan lembaran atau lot dikalikan closing price dibagi 360 hari. Oke, untuk modul ini saya sudah share ya. Nanti akan saya share lagi modul ini. Ini saya bisa share di sini nih. Saya bisa share modulnya ini di sini coba. Ya, bentar ya. Di chat nih bisa nggak? Nah, produk basic GK Invest. Ini sudah saya share ke chattingan ini ya. Ke chattingan Zoom. Materi ini sudah saya share. Jadi bisa dibaca-baca lagi. Tadi ada kesalahan ketik mengenai profit loss di Amazon ya. Ini kesalahan ketik di sini. Profit loss di Amazon. Ya, ini bukan buy, artinya ini sell. Good. Banyak, Good. Itu apa Fisher Canterbury sudah saya delete ya. Tapi kok sekarang masih nongol lagi ya PO-nya? Benar Pak, udah di-delete Pak? Udah. Semalam udah saya delete. Pastikan dulu. Saya masih ada nih. Kalau saya sih masih ada. Untuk Fisher.
Gitu. Padahal kan GTC Coba, ya toh. Coba delete lagi Pak. Coba delete lagi. Iya, Google cancel. Iya. Google cancel. Oke. Coba di cancel lagi. Kalau misalkan masih ada delete, coba di screenshot Pak. Kalau besok ada screenshot lagi, nanti akan saya laporkan ke D-Link. Ya udah nih, udah saya delete nih. Mudah-mudahan nggak muncul lagi Pak ya. Iya, enggak nih. Kayaknya saya barusan buka, iya, Pak, saya barusan narik ini ya, narik catnya Pfizer, narik cat baru, keluar ya. Coba nih saya hapus ya nanti. Iya Pak. Oke, lanjut terkait terhadap dividen. Ini ada dividen ya. Dividen itu untuk jadwal dividen silakan cek di Google banyak ya. Sementara GK itu belum ada mengeluarkan kalender dividen ya. Jadi di Google banyak ya. Kalau buy kesimpulannya gini. Dividen akan dikreditkan atau didebitkan dari akun kita setelah pasar tutup ya, malam sebelum tanggal ex dividen. Ya. Jadi pasar tutup sebelum tanggal ex dividen. Ya. Tergantung posisi kita, buy itu dapat dividen, sell tidak dapat dividen, justru kita harus membayar dividen tersebut. Jadi kalau buy itu kita dikreditkan, kalau sell kita didebitkan ya dari sejumlah dividen tersebut. Rumus dividen, contoh Facebook ya mengeluarkan dividen $0,07 dan kita ada posisi sampai ex dividen ya. Sampai ex dividen kita hold posisi kita ya, maka kita memegang posisi terbuka hingga ex dividen, kita akan menerima kredit ya, akan dikreditkan sebesar $0,70 karena kita memiliki 10 lembar dikalikan 0,07, maka kita akan dikreditkan $0,70. Nah, jadi dividen itu kalau buy kita dikreditkan, kalau sell kita didebit $0,70. Oke, ada pertanyaan? Dividen? Untuk dividen, kalender dividen silakan cek di Google ya, banyak gitu. Saya sih biasa bukanya di ini nih, trading ekonomi ini. Di sini ada nanti dari beberapa saham. Banyak sih sebenarnya. Apple dan lain-lain kita klik di sini. Ini ada tanggal-tanggal dividennya. Ya, kapan saja tahun ini, tahun 2021 dia akan mengeluarkan dividen itu kapan ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan ambil posisi terbuka hingga tanggal ex dividen ya. Oke, dividen ini bagi-bagi roti. Oke, selanjutnya karakteristik saham rekomendasi saya. Not responding sebentar. Oke, karakteristiknya, satu, pemimpin saham sektor industri masing-masing, kedua, nilai kapitalisasi besar di atas 5 miliar, ya, lalu rasio hutang rendah dan likuiditas aman, lalu pertumbuhan bisnis yang kuat di emerging market Asia Pasifik, ya, dan saham dengan bunga dividen. Ya. Kalau ada bunga dividen, biasanya tuh saham-saham yang lagi profit atau sedang cuan, ya. Nah, sekarang ini Pfizer, kira-kira Pfizer udah cuan belum? Kira-kira Pfizer udah cuan belum? Nah, tuh, kalau kita analisa Pfizer akan naik kan ya, akan naik. Nah, tapi belum cuan nih, belum cuan. Nanti kalau udah cuan, kalau sudah produksinya itu dipasarkan di mana-mana. Ya.
Oke, kita lihat Pfizer. Lambat ya. Oke, ini ya. Jadi bicara soal saham single stock ini, CFD single stock ini nggak bisa untuk scalper ya. Kita langsung hold saja. Oke, Pfizer harganya itu $40 lebih murah, dari saham-saham teknologi lainnya. Ini kan saham farmasi. Ini saham paling murah nih untuk Pfizer. Merk itu $82, Johnson & Johnson itu $151, lalu Amgen itu seharga $200. Nah, Pfizer ini yang paling murah di antara saham-saham big farmasi di Amerika. Harga $40 ini masih relatif murah nih, makanya saya ada buy limit di sini belum done, ya. Buy limit di sini belum done. Harus ini bergerak nih. Ya. Mencari produk-produk yang kita inginkan, ya, artinya ada gap, dia turunnya sampai sini. Kita lihat di segitiga ya. Gap di sini ada segitiga. Dan kalau bicara soal single stock ini tidak ada aturan gap ya. Tidak ada aturan gap sama seperti gap yang ada di indeks saham. Ya. Jadi selisihnya itu dihitung selisih perbedaan nilai, kayak forex. Nah, ini kan segitiga. Berarti targetnya dia turun sampai sini. Mudah-mudahan order kita kejemput nih. Saya masih ada order di $40. Ya. Ini segitiga, tinggi segitiganya itu setinggi ini. Kalau dia break, karena sudah break, targetnya ke sini. Berarti saya turun lagi. Kurang lebih di harga ini. Di harga 39. $39.86, saya bikin 80. Stop loss-nya 37.60. Taking profit-nya saya nggak batasi dulu. Ya. TP-nya saya nggak batasin. Ya. Jadi analisanya tetap sama, technical. Ya. Bahwa Pfizer ini kan kemarin ini ada penundaan kan ya. Tadi udah disampaikan di grup kita, di grup trading santai. Ya. Masih ada tahap percobaan untuk Pfizer. Jadi sahamnya ini mulai menurun atau koreksi dulu lah. Ya. Tetapi secara tren kita perhatikan di sini sama seperti kita menganalisa forex. Tren Pfizer masih bullish. Ya. Nah, ya. Masih bullish ya. Lalu entry-nya di mana? Ya, kita tinggal cari secara teknikal tadi ya. Cari secara teknikal. Dan saham-saham apa yang menarik lainnya? Kita bisa lihat berita-beritanya di Market Watch, ya. Lalu bisa berita-beritanya di Trading Economic tadi, lalu di Yahoo Finance ya, bisa. Nah, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nah, artinya gini, ada peluang untuk perdagangan saham-saham Amerika yang terkait terhadap big farmasi seperti Pfizer, ya, lalu Amgen, lalu Merck dan Johnson & Johnson
yang kita bisa manfaatkan dalam perdagangan kontrak for difference-nya. Nah, ini agak lemot. Oke, dalam perdagangan kontrak for difference-nya. Nah, dengan perhitungan sama seperti kita trading forex, terutama kalau misalkan kita buy di harga sekian, maka margin yang dibutuhkan adalah dari nilai face value dibagi 10%, lalu dikalikan jumlah lot yang kita transaksikan. Lot sama dengan lembar. Ya. Sebagai contoh ilustrasi di freezer, ya. Misalkan kita beli di 40, tadi di 39, saya belinya 10 lembar, maka margin yang saya keluarkan adalah 39,80. Ya. Dan freezer masih ada kans, agak lemot ya MetaTrader saya ya. Oke. Freezer masih ada kan sampai ke harga 46. Oke, di sini ada 45 nih. Nggak usah jadi 45 ya. Masih ada kan sampai 45. Kalau kita lihat grafiknya Freezer tersebut ya, masih dia sudah breakout. Dan kalau saya bilang Freezer ini ibaratnya di depan garis start. Di depan garis start menuju ke sini. Kalau dia ada turun ke sini, ya dia paling koreksi dulu ke sini. Kalau misalkan ada penurunan, koreksi ke sini, ya, dan target ke atas ini. Ini weekly ya. Nah, sedalam-dalamnya potensinya sampai sini 38. Sedalam-dalamnya potensinya ya. Nah, tetapi tidak pasti, ya. Potensinya sampai sini, sedalam-dalamnya. Tetapi dia adalah resisten juga nih, resisten jadi support. Jadi kan Freezer tuh masih ada kans untuk sampai $45 ya. Kalau misalkan kita beli di harga 40 sekarang ini masih ada selisih $5. Tinggal kalikan lagi berapa lembar yang kita transaksikan. Dan resiko kita batasi lagi sampai berapa dolar. Ya, risiko bisa di sini ya. Nah, jika kita buy di sekarang ini ya atau di harga 39 saya beli, jika resikonya sampai di harga 34 ya, berarti saya ada selisih $5 juga. Saya ada selisih $5, targetnya juga $5. $5 dikalikan 10 lembar ya. Berarti saya ada selisih $50 resikonya. Oh, di sini selisihnya adalah $1 ya. $3. Dari 39 stop loss di sini 37. Berarti ada selisih $2 ya. $2 dikalikan lembaran saya 10 ya, saya minus $20 ya. Target ke atasnya itu masih ada $6. Kalau saya tercapai target berarti $60. Ya nggak besar. Kenapa? Lembaran yang saya beli adalah 10 lembar dan nilai sahamnya pun juga kecil. Ya. Freezer termasuk saham yang memang relatif murah dan berpotensi besar naik. Kalau Freezer sudah harga sahamnya di harga 50 atau sahamnya sampai $60, ya kita sudah mendapatkan investasi menabung saham Freezer sampai harganya naik ya, dikarenakan beberapa negara menggunakan vaksin dari produksi Pfizer. Konsep untuk trading saham bisa untuk sebagai Anda menabung ya, dan juga bisa juga untuk trading
mingguan atau swing trade. Nah, tadi saya tidak bilang tidak cocok untuk scalper karena memang nggak bisa untuk scalper. Oke, ada pertanyaan? Oke. Sudah mulai entry di saham Pfizer. Ya. Apple. Nah, satu tadi tidak ada aturan gap ya. Kalau di saham kan memang ada aturan gap. Di indeks ada aturan gap, tapi di CFD tidak ada aturan gap, tidak ada batasan gap maksudnya gitu. Tidak ada batasan gap, ada gap, tidak ada batasan gap. Ya. Jadi gap itu dibiarkan sama seperti forex. Dan sekali lagi stock split juga dibiarkan. Stock split dibiarkan, tidak ada adjustment posisi stock split seperti ini. Dari harga $500, Apple di split sampai $100, $130. Nah, ini kan terjadi stock split. Stock split yang sangat besar. Ya. Oke. Jadi tidak ada aturan stock split dan tidak ada batasan gap. Tidak ada batasan stock split dan tidak ada batasan gap. Kalau kita buy di atas, kena stop loss, wah ini besar memang. Kalau nggak pakai stop loss ya berarti besar loss-nya. Ya besar ya nih. Apple sempat stock split. Ya. Dan saham-saham teknologi lain yang rekomendasi saya adalah satu tadi AT&T, lalu 3M ya. Untuk mencari produk lainnya sama seperti kita mencari produk forex, misalkan New Chart, equities, ya. Kita cari 3M, sebentar. 3M mana ya? Harusnya ada nih. IBM juga bagus. Teknologi. IBM ini sering bagi-bagi ini apa? Dividen. Kita lihat lagi. IBM potensinya akan turun dulu sini, ya. Nah, potensi turun di sini, baru dia akan naik. Ini area supportnya nih. Kalau kita nggak terbiasa lihat gap, anggaplah ini ada pergerakan market ya. Anggaplah ada pergerakan market di sini. Kalau forex kan nanti di sini ada pergerakan market. Jadi walaupun ada gap, tetap ada selisih keuntungan. Misalkan saya ada posisi sell, saya tahan, tiba-tiba ada gap ke bawah, yaitu selisih sell-nya tersebut, selisih gap ini masuk hitungan. Dan semakin turun ada gap, tetap masuk hitungan. Ya. Masuk hitungan profit loss, walaupun ada gap seperti ini nih. Ya. Mungkin kita kaget lihatnya. Ya. Kalau memang Anda tidak terbiasa, ya tinggal hitung aja selisihnya. Lihat grafiknya memang seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Walmart total saham ada 33 saham ya. Caterpillar, McDonald, Microsoft juga boleh, tapi harganya Microsoft mahal. 2 jutaan ya. IBM 124 juta atau $124. eBay $49, udah mulai ini eBay. Ini Citigroup, Coca-Cola, AT&T, Bank of America. Coba BOA gimana BOA? Bank of America harganya $28 nih. Udah tinggi. Dia akan koreksi dulu dia. Ini harmonic pattern ya.
Kalau teman-teman bisa lihat, ini harmonic pattern pada Bank of America. Oh, ini ada. Ya, harmonic pattern ya. Bikinnya mengerepot sih. Dia huruf W, pola W. Nih. Nih. Nah, biasanya dia akan menuju atas dan akan koreksi. Tandanya dia turun. Nah, ini udah mulai turun dia. Turunnya tetap saja ini ya. Targetnya sampai sini lagi. Ya. Karena bentuk pola W, potensi dia turun ke sini dan ke sini. Ya, Bank of America. Jadi boleh buy di area ini 26. Ya. Pergerakannya kecil memang, 26 sampai 28 dolar. Ya, ada selisih 2 dolar. Iya Pak, Australia Jepang ya. Bentar, kita main saham dulu. Australia Jepang. Mana Australia Jepang? H1 HNS. Kita pencet ya. Australia Jepang. Bentar. HNS. Oke. Menurut Pak Jimmy, bagaimana? Oke. Ciri-ciri HNS, ciri-ciri head and shoulder, satu, dia memiliki pundak kiri yang lebih rendah dari kepala dan sudah membentuk pundak kanan yang lebih rendah dari kepala juga. Ini juga HNS. Ya. HNS datangnya dari bawah dan naik ke atas. Ciri-ciri lain HNS setelah dia di breakout, nah, dia membentuk koreksi ke atas yang tidak berhasil menjemput kepalanya dia, maka dia melawan ke bawah. Oke, ini HNS Pak. Turunnya sampai mana? Yang terpenting adalah kalau melihat pola ini, apa tindakan kita? Itu kan? Tindakan kita adalah sell. Kalau dia break out ya, kalau belum break out jangan ambil colong start duluan. Kalau dia break out dan retest, barulah kita sell-nya di sini. Stop loss-nya di atas ini. Pundak terdekat sebagai stop loss. Ya. Jangan colong start duluan, biarkan dia dobrak ke bawah. Ya. Begitu closing marketnya di bawah, closing candle di bawah, boleh entry sell setelah dia koreksi ke atas atau retest. Ya. Boleh sell saat retest, boleh sell saat dia closing di bawah. Ya. Retest artinya nawar lagi. Stop loss-nya di atas pundak yang terdekat ini.
targetnya adalah di sini aja nih. Ini area demand. Ya. Ini area demand, targetnya sampai sini. Tinggal hitung. Kalau misalkan saya sell lagi di sini, begitu dia breakout dulu ya, tunggu breakout, saya sell di sini, stop loss-nya kurang lebih ada 25 pip, target profitnya ada 36 pip, kurang lebih 1:1,5 untuk taking profit dan stop loss. Oke? Oke, jadi kembali lagi, untuk saham-saham yang kita tradingkan bisa kita manfaatkan perkembangan dari saham pasar global ya. Artinya trading saham ini adalah seperti kita jangka panjang atau menabung atau menyimpan barang ya yang kita simpan sampai mungkin seminggu, 2 minggu bahkan bulanan. Ya, beda halnya seperti tadi forex ya. Tadi forex adanya head and shoulder dan lain-lain, walaupun di sini sebenarnya bisa ada pola-pola tersebut, tetapi di single stocks itu ada sesi hari, ada jam-jam transaksi yang dibatasi sampai jam sesi perdagangan Wall Street. Ya. Maka kita bisa manfaatkan long term perspektif dari ekonomi global akan nanti dikuasai oleh perusahaan-perusahaan apakah perbankan, teknologi, atau farmasi. Nah, itu kita lebih baik melihat suatu perkembangan. Jangan sampai nanti begitu harga Pfizer naik, dikarenakan Pfizer sudah banyak beredar di beberapa negara, kita malah ketinggalan. Nah, jika ada harga koreksi, gunakan seperti technical forex. Dia koreksi ke bawah, sampai sini boleh, lalu stokastiknya sudah di bawah, di D1 ya, karena D1 sebagai level entry. Maka kaitan pada teori itu di D1, mencari tren. Ya. Nanti kalau sudah di sini boleh buy, lihat lagi perkembangannya. Kalau memang Pfizer itu masih ada berpotensi di mengeluarkan gelontoran untuk vaksin di tahun depan atau per akhir tahun ini, ya berarti kita boleh buy Pfizer, tahan sampai target tadi yang dekat 45. Ya. Target terdekat sini. Karena dia sudah break out dari trend line. Ya, ibaratnya sudah break out dari trend line, tunggu koreksi baru dia kita buy. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya usaikan dulu untuk coaching malam ini terkait terhadap live trading ya, live trading untuk single stocks ya. Sedangkan kita sudah mengetahui berapa hitungan margin, berapa hitungan profit loss, ya, lalu swap per harinya berapa, ya, itu kita bisa hitung kalkulasi dulu sebelum kita entry, ya, karena kalkulasi dulu atau kita lakukan trading plan, kita memikirkan dan kita aware atau peduli terhadap modal kita. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih rekan-rekan semua sudah hadir pada private coaching malam ini, ya, coaching bersama GK Invest malam ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa ada manfaat dan tradinglah dengan terencana dan terstruktur. Jangan sampai trading yang menggunakan tanpa analisa atau ugal-ugalan. Ya, sampai bertemu Jumat depan dengan mungkin materi masih sama, ya. Dan besok hari Sabtu Minggu tetap pada member alumni Trading Santai Premium, kita akan evaluasi terkait terhadap perkembangan dari metode yang kita miliki, perkembangan dari kompetensi dan kemampuan yang kita miliki pada 1:30 siang besok sampai jam 6 sore. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, tetap jaga kesehatan. Salam trading santai bersama saya Kuswanto. Acara malam ini disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Pak.